Fitri, perwakilan dari kelompok saya. Saya akan mewawancarai pemilik usaha dari Kejaya Handicraft. Selamat pagi Pak. Dengan Pak siapa Pak? Pak Ipin. Pak Ipin bisa kami akan tanya sebentar. Pak Ipin bisa jelaskan profil Kejaya Handicraft sedikit apa usaha ini? Kejaya Handicraft itu didirikan tahun 1998. Kami berdua dengan kakak saya, Pak Ahmad Fatomi, itu yang merintis usaha ini. Cuma ketepatan hampir 1 tahun ini beliau sudah meninggal, jadi sekarang saya lanjutkan sendiri. Tahun 98 itu kita belum punya karyawan, jadi hanya eksperimen, percobaan, kita tangani berdua. Ya, alhamdulillah mulai tahun 2000 kita juga sudah mulai punya pasar lah, kecil-kecilan sedikit, ada tamu yang bisa masuk dan sampai sekarang. Mulai awal itu ada tamu dari Inggris, terus ada orang Italia juga, kita dengan orang Italia sampai 8 tahun. Saya dengan orang Malaysia pernah juga 3 tahun. Cuman karena orang Malaysia mungkin sudah tua ya, tidak ada kabar, mungkin apa meninggal atau gimana, tidak ada kabar. Terus sampai sekarang dengan orang Amerika sampai sekarang tahun 2003. Ada juga pasar itu di Jakarta mulai kurang lebih 8 tahun yang lalu sampai sekarang dalam bagus. Terus sekitar 4 tahun yang lalu alhamdulillah kita sudah bisa mulai buka toko di sini untuk melayani lokal barangkali ada yang minat. Tokonya di sini Pak, pembuatannya itu di Desa Kampung Senior. Di Desa. Ya. Karyawannya sekarang berapa Pak? Kalau karyawan itu, kalau dulu saya karyawan yang banyak itu yang harian ya. Harian dulu sampai 100 sampai. Cuman mereka nikah, terus akhirnya saya suruh memberdayakan di sekitar. Akhirnya sekarang yang harian itu sedikit, tapi yang golongan di rumah masing-masing yang banyak. Yang golongan memberdayakan masyarakat sekarang. Ya alhamdulillah ada 200-an untuk yang golongan masyarakat ada. Kalau yang harian di tempat kerja yang istilahnya bulanan sekitar 20-an, 20 lebih. Banyak ya Pak ya? Ya. Berarti produknya dibuat di kemasan atau ada sendiri? dua tempat. Iya. Di Desa Kampung sendiri? Iya, ada 2 gudang maksudnya. 2 gudang. Gudangnya di mana aja? Kalau di Desa Kampung, ada di Desa Kampungnya, ada di Dusun Bujannya. Oh iya. Kalau dulu satu lokasi itu yang harian itu yang banyak. Cuman terlalu ribet ya pertanyakan. Jadi hanya kita ubah untuk ininya. Jadi ke masyarakat yang banyak. Kalau masyarakat itu kita enggak ini hitungan bijian ya, golongan. Jadi mereka entah itu sampai malam itu bebas. Maksudnya apa yang dijual mereka itu Pak Ibu beli? Ya bukan beli, ya kita kasih kerjaan. Dikasih kerjaan? Kita kasih ongkos, bukan beli ya. Kalau beli kan mulai awal. Tidak ya Pak? Ya. Saat memulai usaha ini apa saja kendala yang Bapak hadapi? Ya kalau kendala banyak. Seperti Masyarakat yang waktu itu tidak ada kreatif sama sekali, kita ngajari mulai dari nol, ya ternyata harapannya kurang enak, kurang bagus juga, istilahnya males juga. Mereka kita tawarin kerjaan, enak tidur, enak gini. kalau dukungan dari pemerintah itu Pak? Awal-awal kita memang tidak keterkaitan dengan pemerintah memang awal, tapi setelah ada pertengahan mulai dikenal, diketahui, ya alhamdulillah kita ikut pameran. Jadi ya semakin memperluas jaringan pasar. Dengan adanya pameran kan orang akan semakin mengenal Jaya itu seperti apa. Ada pelatihan, kita semakin ini mempunyai wawasan itu ya. Motivasi Bapak mendirikan toko souvenir itu apa? Kalau toko di sini untuk lokal, motivasinya itu karena yang namanya orang luar negeri juga tidak semua bagus juga. Ya kita juga mengantisipasi barangkali pas pasarnya itu surut apa, jadi kita memperkenalkan ke orang-orang lokal. Mudah-mudahan mereka akan menyukai produk dalam negeri, produk bahan alam seperti orang luar negeri ya. Alhamdulillah sekarang orang-orang lokal juga sudah mulai paling tidak suka itu. Konsumennya itu banyak yang orang lokal apa? Ya kalau produk saya konsumennya tetap banyak luar negeri.
70% kita masih quality yang bisa beli. Nah, kalau dulu kita totalitas 100%. Mungkin bisa sekarang 60-40 lah bisa. 40 lah yang 60. Saya mau bertanya tentang berapa banyak modal yang Bapak keluarkan saat memulai usaha ini? Kalau modal saya tidak pernah hitung modal. Karena kita berjalan seperti air mengalir aja, kita tidak pernah harus ada modal sekian gitu, dan ketepatan ada sisa-sisa uang sedikit kita pakai sebetulnya yang ada keuangannya. Kan terus habis itu kan ada order dari pesanan dari tamu sedikit, nah, kan kita juga minta DP dari mereka, ada persekot, ya itu kita putar-putar. Saya tidak bisa ini berapa dulu gitu, sudah ada. Ya satu memang lupa, memang nggak ada modal. Nah. Terus kenapa Bapak memakai nama Kejaya sebagai nama toko di sini? Kejaya itu maknanya itu kekuatan dan kejayaan. Ketepatan kan dusunnya di sana kan Kejoyo ya. Tapi akhirnya kita ubah ya mirip ke arah Kejoyo juga, karena kita ingin mengangkat dusun Kejoyo juga. Bukan Tambongnya, tapi Kejoyonya. Misalnya kan Tambong, tapi dusunnya Kejoyo. Kita rubah A-nya saja. Itu maknanya kekuatan dan kejayaan. Kan kita akan mengambil maknanya kan bagus. Ya mudah-mudahan kita tetap kuat dan jaya kan gitu. Kan di sini wisata Banyuwangi sudah meningkat. Ya. Apakah juga berpengaruh dalam penjualan? Banyuwangi sering ada kunjungan, otomatis mereka juga mencari oleh-oleh souvenir khas Banyuwangi, dan sering juga mampir di sini. Kadang ada 1 bis, 2 bis. Besok ini tanggal 17 saja. Kalau artis-artis itu kan biasanya ada artis Indonesia berkunjung ke Banyuwangi. Apakah pernah artis Indonesia berkunjung ke? Artis pernah, tapi ketepatan dia bareng sama menteri. Waktu itu ada Menteri Dumari Pangestu, waktu jadi Menteri Ekonomi Kreatif itu juga bawa Ayu Hasari. Ya. Apa bahan yang digunakan dalam souvenir ini apa saja? Bahan alam semua kita pakai, terutama dari kelapa. Kelapa itu semua dipakai, mulai dari bahan tapasnya, bijinya, kayunya, mancung, kerucuk, semua dipakai. Terus ada dari pelukan besar, ada juga dari bambu, dan bahan-bahan yang lain. Kenapa harus pakai kelapa gitu sebagai bahan? Karena satu, bahan kelapa ini sudah juga mudah. Mudah, Banyuwangi itu pusatnya kelapa, batoknya terutama gitu. Jadi kalau bersaing dengan siapapun, dengan negara manapun, insya Allah kita bisa. Karena tidak sulit untuk bahan yang tidak repot. Kalau kita cari bahan yang repot kan agak besar juga bingung. Berarti di sini juga sudah menjual hasil kerajinan tangan ini sampai ke luar negeri ya Pak? Ya, Eropa, Amerika, kalau Asia begitu. Tapi saya pernah punya tamu Malaysia, ada tertentu barang-barang tertentu kayak tempat hantaran gitu masuk di sana. Tapi kalau di Asia yang lain saya belum, pasarnya mungkin belum pas. Yang banyak emang Amerika, Eropa. Kalau keuntungan 1 bulan boleh tahu Pak? Tidak boleh. Selamat pagi Mas. Pagi juga. Perkenalkan nama saya Yeni Raja, dan ini teman-teman saya mau sedikit tanya-tanya soal Kejayaan di TV ini. Boleh ya? Boleh. Namanya siapa Mas? Namanya Mas Diki. Mas Diki. Di sini kami dari mahasiswa Poliwangi akan bertanya-tanya sedikit tentang barang-barang yang di sini, dan ini adalah apa ya, penelitian tentang industri wisata. Jadi mohon Anda memberikan informasi kalau saya tanya ya. Mas, saya mau tanya apakah selain toko ini apa ada cabang lainnya? Sekarang kita ada di Pakis juga, tapi belum kita isi barang. Kita cuma membuka makanan khas Banyuwangi seperti bagia, ada sari sedang, bolu kuwuk, juga opak tulung, opak sapet, dan lain-lain di sana. Oke, terima kasih untuk selanjutnya. Kan di sini menjual aneka barang seperti makanan, ada baju, ada ini sebagainya. Barang apa yang paling
diminati oleh pengunjung? Jadi yang diminati seperti batik, juga aromaterapi juga, terus udeng, apalagi itu kaos yang berbau wisata seperti yang gambarnya danang, gambar pulau merah, I love Banyuwangi, juga sepatu mungkin diminati. Oke, kalau harganya itu yang paling murah berapa? Kalau yang paling harga? Yang paling murah itu gantungan kunci yang seperti ini bisa saya tunjukkan. Seperti ini 10.000 aja. Tapi yang paling mahal gandrung bisa sampai 400. Satu buah. Atau full badan. Gandrung itu ya? Ya, bukan. Patung gandrung. Saya Setiawan dari Politeknik Banyuwangi. Misalnya pasti dalam berbisnis souvenir ini pernah mengalami baru nggak? Sering, malah kita sering ada beberapa bulan yang lalu kita vakum dulu, selama itu kita memperbaiki daya kerja kita. Jadi kita memperbaiki tatanan di sini, juga mencari apa yang belum ada di sini. Kita kayak memunculkan karakter dari alam. Kalau kita bahan seperti yang di luar kan ada yang dari batu juga, jadi kita ambil itu. Jadi kita ini disediakan gitu kan dari alam semua. Jadi kita nggak dari bahan seperti plastik itu kita jarang ada di sini. Kita menggunakan ke bahan dari alam semua, memanfaatkan barang yang terbuat. Jadi itu cara mengatasinya. Iya. Apa saja souvenir yang dijual? Ada Asda, ada Branded, juga ada tulisan mangkok bakar, juga banyak lagi. Ganuan ketiga kota juga ada baju kekopisan juga ada. Terima kasih Mas. Informasi. Saya Jarul Juvenal dari Politeknik Banyuwangi. Saya mau tanya-tanya Mas, souvenir yang paling makan apa? Kebanyakan agak pura-pura juga, makanan juga, minuman herbal juga, terus teman kunci juga, gelas, beberapa itu sering digunakan. Kalau itu saat itu banyak juga. Kalau pembuatan kerajinan yang paling sulit apa aja contohnya? Yang paling sulit itu kita bikin anyaman dari gembok pisang itu dibuatkan seperti di belakang sana itu. Tas, baju juga, terus gantungan kunci, terus dibuat gantungan aromaterapi juga dibuat ya. Sini saya ingin tanya, biasanya pengunjung di sini itu pas rame-rame itu Pada hari libur, pada pokoknya perayaan seperti kayak lebaran festival, kayak online itu, karena ini ada tempat yang nggak ada di lain tempatnya nggak ada, cuma yang lain sih banyak, tapi tidak menunjukkan dari alam, dari bahan atau yang sapu kelapa itu jarang dimunculkan. Jadi mainan tradisional itu jarang ditemukan. Jadi kita munculkan itu. Lebaran di sini hasilnya Kita sudah lihat, sudah tanya-tanya, sudah beli. Sekian kunjungan kita di Kejayaan Handicraft ini. Kalau teman-teman mampir ke Banyuwangi, jangan lupa